Yuk, kita ngobrolin sebuah topik yang relevan kapanpun dan penting banget buat kita semua. Gimana sih caranya kita menanamkan karakter mulia ke anak-anak kita? Di dunia yang serba kompleks dan serba cepat kayak sekarang ini, pertanyaan ini pasti sering banget kan muncul di kepala kita, baik sebagai orang tua maupun pendidik. Jadi, gimana caranya kita bisa kasih anak-anak kita bekal karakter yang benar-benar kokoh gitu? Nah, jawabannya mungkin ada di satu konsep yang dalam banget, yaitu adab. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan cuma soal sopan santun biasa loh. Adab itu jauh lebih dari itu. Ini adalah gabungan etika, rasa hormat, dan moralitas yang jadi fondasi utama kepribadian seseorang. Oke, jadi yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan membentuk karakter ini. Kita bakal mulai dari adab ke sesama, terus kita lihat ke dalam diri, sampai nanti ke puncaknya, yaitu rasa syukur. Terakhir, kita bakal rangkum dalam 7 kunci praktisnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, adab terhadap sesama. Kenapa ini duluan? Karena ini adalah fondasi dari keharmonisan sosial. Betul kan? Karakter kita itu kan pertama kali kelihatan dari cara kita berinteraksi sama orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam adab kesesama ini, ada 3 pilar utama nih yang perlu kita perhatikan. Pertama, adab berbicara. Kedua, adab sama orang tua. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, adab menghargai sesama. Kedengarannya simpel banget ya. Jangan memotong pembicaraan. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Di balik aturan yang kelihatannya sepele ini, kita itu sebenarnya lagi nanamin kesabaran, ngajarin seni jadi pendengar yang baik, dan yang paling penting rasa hormat yang tulus sama pendapat orang lain. Lanjut, menghormati orang tua. Ini lebih dari sekedar nurut aja loh. Poin utamanya adalah bikin anak sadar kalau di balik setiap nasihat, bahkan larangan dari orang tua, itu ada sumber berkah dan dukungan paling kuat yang nilainya nggak bisa diukur. Dan pilar ketiga, ini juga penting banget. Ajarkan anak buat menghargai semua orang. Nggak peduli statusnya apa, pekerjaannya apa. Kenapa? Karena ini pelajaran kerendahan hati dari kecil yang nanti bakal jadi benteng buat mereka biar nggak sombong waktu udah jadi orang hebat. Oke, beres dengan adab ke orang lain. Sekarang kita geser masuk ke bagian kedua, adab terhadap diri sendiri. Kalau tadi kita lihat keluar, sekarang perjalanannya ke dalam diri, buat ngebangun inti kepribadian yang tangguh. Di sini ada 2 fokus utama nih yang bakal ngebangun kekuatan dan integritas dari dalam. Pertama, adab waktu meminta dan menerima sesuatu. Dan yang kedua, gimana sikap kita waktu kita berbuat salah. Nah, soal adab meminta dan menerima ini menarik banget. Ini tuh soal ngajarin anak tentang keseimbangan. Jadi, di satu sisi, mereka belajar bersyukur sama apa yang mereka dapat. Tapi, di sisi lain, mereka juga jadi paham hak mereka. Jadi nggak tumbuh jadi anak yang bisanya cuma nuntut. Lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Waktu kita salah, kalau kita mengakui kesalahan, itu artinya kita lagi membangun tanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau kita malah cari-cari alasan, itu justru lagi ngerusak integritas kita sendiri. Ini pelajaran karakter yang fundamental banget. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Puncak dari semua adab ini adalah syukur. Bisa dibilang, ini adalah lem yang akan memperkuat semua kebaikan lainnya dan bikin anak terhubung sama tujuan hidup yang lebih besar. Puncak ini punya 2 penopang, yaitu adab dalam bersyukur sehari-hari dan adab dalam berdoa. 2 hal ini yang akan menghubungkan anak ke makna spiritual yang lebih luas. Pesan ini dalam banget. Rasa syukur yang tulus itu ibarat penawar racun buat rasa iri. Logikanya gampang kan? Kalau hati kita udah penuh sama rasa terima kasih, ya nggak akan ada lagi tempat buat rasa cemburu. Ini langsung ngajarin anak soal kepuasan dan ketenangan batin. Dan inilah intinya, inti dari berdoa dan bersyukur. Kalau kita berhasil nanamin pemahaman ke anak bahwa semua yang kita punya, mulai dari bakat, harta, bahkan waktu, itu semuanya cuma titipan. Nah, disitulah kita lagi ngajarin kerendahan hati dan rasa syukur yang paling sejati. Oke, jadi untuk merangkum semuanya, yuk kita lihat lagi 7 kunci utama untuk membentuk karakter mulia ini. Yuk kita ingat-ingat lagi 7 kuncinya. 1. Bicara dengan hormat. 2. Muliakan orang tua. 3. Hargai setiap orang. 4. Minta dan terima dengan syukur. 5. Berani akui kesalahan. 6. Bersyukur biar nggak iri. Dan yang ke-7, selalu ingat, semuanya cuma titipan.
Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dari ketujuh kunci karakter ini, menurut Anda, mana sih yang paling mendesak buat kita ajarin ke anak-anak zaman sekarang?